Ya, kalau kita lihat di sini ada pengangkatan ya terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, misalkan di sini ada di Provinsi Jawa Timur ya, ini untuk formasi tahun 2022, yang mana formasi tahun 2022 ini SK-nya atau diterbitkan di 18 Juli 2023. Nah, di dalam SK ini teman-teman, di sini ada informasi terkait dengan masa kerjanya ya. Terkait dengan masa kontraknya atau perpanjangan kontraknya. Di sini terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini termasuk P3K paruh waktu ataupun full time ya, atau penuh waktu. Nanti kita akan bahas ini tenaga-tenaga honorer nanti yang diangkat menjadi P3K, apakah mereka masuk di part time ya atau masuk di full time. Dan juga tentunya kita akan bahas juga honorer mana saja sih nanti yang akan masuk di dalam kategori part time dan juga honorer nanti yang misalkan diterima di P3K, mana yang termasuk full time. Nanti kita akan bahas di video ini. Sini kemarin kalau kita lihat di tenaga honorer sedang terjadi pro dan kontra ya. Ini adanya outsourcing. Ya, adanya outsourcing. Kalau kalian ingat kemarin ada pendataan tenaga honorer ya di database PKN, yang mana memang ada beberapa tenaga honorer itu nanti ada skema outsourcing. Nah, di sini tentunya teman-teman, kalau outsourcing ini tidak ada hubungannya dengan negara ya. Nah, nanti karena outsourcing itu nanti biasanya yang melakukan kerjasama ataupun perekrutan itu adalah pihak swasta ya. Nah, makanya di sini nanti ada beberapa informasi ya, adanya informasi ataupun adanya solusi terkait dengan tenaga honorer biar nanti dia menjadi P3K. Nah, nanti yang mana yang masuk paruh waktu dan juga mana yang masuk full time. Ini teman-teman, kalau kita lihat sekilas ya, di sini kemarin sudah ada penetapan formasi ASN ya untuk tahun 2023. Yang mana kalau kita lihat di jumlah penetapannya ini juga lumayan banyak sih untuk tahun 2023 ini ya. Misalkan yang di pusat ada CPNS, ada P3K. Nah, di sini ada 49.000 sekian ya. Terus yang ada juga di daerah ada P3K guru, ada P3K teknis dan juga ada P3K kesehatan. Ini kalau kita lihat di penetapannya juga lumayan besar ya. Misalkan di P3K guru ada 296.000, untuk kesehatan ada 154.000 ya. Terus di P3K teknis ada 42.000. Semoga saja nanti kalian bisa mengikuti ya dan bisa diterima. Nah, oke, kita akan fokus kembali di sini. Apa itu P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu? Ya, teman-teman, dari jpnn.com ya. Di sini dijelaskan terkait dengan panja RUU ya, ASN soal P3K paruh waktu dan full time. Nah, ada juga syarat untuk mendapatkan pensiun. Nah, di sini diinformasikan ada juga bahwa honorer yang sudah bekerja di atas 10 tahun, dia bisa otomatis diangkat P3K penuh waktu. Nah, tentu karirnya aman ya, karena sudah diangkat menjadi P3K, statusnya tidak jauh berbeda dengan PNS. Nah, di sini dijelaskan teman-teman oleh DPR ya, salah satunya pemerintah dan DPR di sini fokus ya menuntaskan masalah honorer. Salah satunya dengan mempercepat proses pengesahan rancangan undang-undang ASN atau aparatur sipil negara agar nasib honorer ini tidak menggantung lagi. Ini menurut panja RUU ASN Komisi 2 ya, DPR RI, Pak Rifki Nizami Karsayuda. Ini RUU ASN ini salah satu untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer. Ini hasil dari pendataan kemarin yang akan ditiadakan pada 28 November 2023. Nah, ini salah satu imbas dari adanya PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, PP ini menegaskan bahwa per 28 November 2023 tidak ada lagi honorer kecuali P3K dan PNS. Ini mungkin latar belakang adanya solusi-solusi terkait dengan tenaga honorer. Nah, terus berikutnya ini ada ciri P3K yang penuh waktu ya, ada ciri dari P3K penuh waktu. Nah, di sini dijelaskan salah satu pasal menyebutkan bahwa honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun secara otomatis bisa menjadi P3K penuh waktu. Nah, di dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan juga ciri-ciri P3K penuh waktu. Nah, yang pertama P3K ciri-ciri penuh waktu. Nah, yang pertama adalah perjanjian kerja paling pendek 5 tahun ya. Jadi perjanjian kerjanya paling pendek adalah 5 tahun. Ini untuk P3K penuh waktu ya. Jadi kalau nanti misalkan kalian seperti ini tadi, ini dapat SK ya, pengangkatan P3K ya, misalkan di sini ada masa perjanjian kerjanya ya. Kalau di sini kan 1 Agustus sampai Desember, berarti sekitar 3 bulan ya, 1 tahun 3 bulanan dari Agustus ke Desember 2023-2024. Nah, kalau paruh waktu di sini perjanjian kerja ini paling pendek adalah 5 tahun ya, paling pendeknya adalah 5 tahun. Nah, terus yang kedua teman-teman, di sini jika performa atau kinerjanya bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun atau BUP 58 untuk non guru dan 60 tahun untuk guru, maka P3K penuh waktu. Maka yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pensiun. Nah, bagi P3K penuh waktu yang kinerjanya bagus akan diberikan kesempatan mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 3, 2 dan juga 1. Ya, jadi P3K penuh waktu bisa mendapatkan pensiun dan menduduki jabatan struktural juga. Makanya mereka diberikan ikut asesmen juga. Nah, selain P3K penuh waktu ya, penyelesaian honorer dilakukan dengan sistem paruh waktu.
waktu. Nah, kalau P3K paruh waktu ini dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun ya. Nah, ini ya, ini kali ini kan setahun lebih ya. Nah, ini bisa disebut sebagai P3K paruh waktu ya, karena ini nanti di setiap tahunnya ya, kalau kita lihat di perjanjian kerjanya ya, maka ini diperpanjang terus. Jadi setiap tahun itu ada perpanjangan SK-nya atau perpanjangan kontraknya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman di sini ya. Nah, di sini dia mencontohkan ya, contoh petugas kebersihan, sopir ini akan diarahkan ke P3K paruh waktu sebab pekerjaan tersebut tidak ada ekselonnya. Nah, ini Pak Rizky menambahkan dengan adanya P3K paruh waktu, maka skema outsourcing batal dilaksanakan ya, karena tetap meskipun P3K paruh waktu tetap ada hubungan dengan pemerintah. Itu teman-teman ya. Jadi mungkin yang belum paham apa itu P3K part-time dan apa P3K full-time, ini salah satu penjelasannya. Terus, nah ini sebelumnya ada pro kontra ya. Yang memang kemarin sempat ada pro kontra terkait dengan outsourcing ya, yang mana memang tenaga sapam, tenaga kebersihan, sopir dan lain-lainnya itu akan dimasukkan ke dalam tenaga outsourcing. Nah, terus di sini untuk part-time atau paruh waktu, nah di sini ada jenis honorer ya. Jadi P3K part-time ya, bukan hanya cleaning service ya. Nah, mungkin guru juga ya bisa menjadi part-time ya. Kalau kita lihat memang guru itu ada di beberapa daerah yang SK-nya itu per tahun. Jadi per tahun itu diperpanjang untuk perjanjian kerjanya. Ya, ini sama ya, jadi terkait dengan penyelesaian terkait dengan 2,3 juta honorer, yang mana memang di tahun per 28 November ya, memang honorer itu memang tidak boleh lagi ya, karena sudah harus ada P3K maupun CPNS. Nah, sini dijelaskan teman-teman ya, dari penjelasan Deputi ya, Pak PDP SDM Aparatur Sipil Negara Kemenpan RB, Pak Alex Denny memberikan gambaran yang mulai jelas ya, bahwa ada ini mengatakan bahwa konsep paruh waktu bagi P3K adil bagi tenaga honorer. Nah, ini yang dia menjelaskan pendapatan yang diterima pekerja honorer selama ini tidak akan turun dengan adanya revisi undang-undang, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, terus di sini teman-teman, nah dia mengatakan ya, dengan konsep kerja penuh waktu seperti selama ini, tenaga honorer wajib berada di instansi tempatnya bekerja selama jam kerja penuh, padahal tugasnya tidak seharian penuh. Nah, ini dikasih contoh misalkan guru ya, misalkan sebagai guru honorer datang ke sekolah walaupun enggak ngajar. Ya, ini kan enggak fair. Artinya misalkan enggak ada jam ya. Nah, di sini membayar tidak cukup bayar, tetapi waktunya dikonsumsi secara penuh. Nah, ini guru juga dicontohkan sebagai part-time ya, karena memang konsep part-time, guru masih bisa mendapatkan tambahan pendapatan di luar gaji sebagai ASN. Ini konsep dari part-time atau paruh waktu. Guru di daerah tertentu misalkan matematika dapat kelas cuma 2 kali seminggu ya, dengan paruh waktu. Selain mengajar di situ, bisa juga mengajar di sekolah swasta, madrasah atau bukan les. Jadi artinya paruh waktu itu hanya digaji ya sesuai dengan jam kerjanya saja. Nah, selain itu dia bisa mendapatkan tambahan lain. Nah, ini Pak Alex juga mengatakan bahwa konsep P3K paruh waktu bisa diterapkan hampir di seluruh bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, pendidikan hingga kesehatan, sehingga tidak menemui kendala berarti. Ya, ini dicontohkan misalkan peranata komputer, guru mata pelajaran tertentu yang ngajarnya seminggu 2 kali, nakes, perawat, dokter juga sama, bisa bekerja paruh waktu di puskesmas, rumah sakit swasta atau buka praktek di rumah. Ya. Nah, sebelumnya Pak Menpan RB Azwar Arsnas pernah menyebut bahwa petugas kebersihan alias cleaning service sebagai contoh jenis honorer yang berpeluang jadi P3K part-time ya, paham teman-teman ya. Nah, terus berikutnya ini masih akan ada ya uji publik ya terkait dengan undang-undang ya, terkait dengan rancangan undang-undang ASN, yang mana ini dinanti dari 2,3 juta honorer tersebut. Nah, terus sebelumnya teman-teman ya, di sini Pak Deputi SDM ini juga menjelaskan terkait dengan konsep P3K paruh waktu. Nah, guru honorer juga pasti kaget ya, yang lain juga. Ini dari sumber jpnn.com. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ini sebelumnya ya, bahwa Pak Alex ini menjelaskan bahwa ASN P3K paruh waktu yang keberadaannya akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau RUU ASN. Nah, ini Pak Denny menjelaskan bahwa konsep paruh waktu bagi pemerintah dengan perjanjian kerja adil bagi tenaga honorer. Nah, di sini teman-teman kembali tadi dijelaskan ya, bahwa guru honorer itu jadi paruh waktu. Nah, ini adalah konsep honorer bisa memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk mencari tambahan penghasilan setelah jam kerjanya di instansi pemerintahan usai. Nah, terus di sini juga dijelaskan teman-teman ya, dengan konsep ya, misalkan guru di daerah tertentu misalkan matematika. Nah, ini tadi seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi intinya guru itu juga nantinya ya bisa juga masuk ke dalam paruh waktu. Karena itu ya, jadi nanti ketika dia mengajar misalkan hanya 2 hari ya, nah nanti di hari lainnya dia bisa mencari tambahan lainnya. Itu teman-teman ya, dan semoga nantinya teman-teman di sini juga kemarin ya sudah ada SE ya, sudah ada SE atau surat edaran yang mana memang tenaga honorer yang sudah masuk di dalam database BKN teman-teman. Nah, di sini PPK ya, PPK instansi pusat dan juga daerah supaya tetap mengalokasikan ya anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN, dan juga tidak mengurangi pendapatan ya, tidak mengurangi pendapatan tenaga non ASN yang sudah selama ini bekerja atau mengabdi di instansi pusat maupun daerah. Dan yang terakhir teman-teman, bahwa PPK ini dilarang ya, sudah tidak perlu lagi mengangkat non PNS atau non P3K yang ada di instansinya masing-masing.